gimana kabarnya? Semoga sahabat Nusa semua baik-baik aja ya. Bersama saya Ina Ulia, ketemu lagi di Grebek Proyek Nusa. Nah, di Grebek Proyek kali ini saya akan ajak sahabat Nusa untuk mengunjungi salah satu proyek yang ada di Kabupaten Semarang nih sahabat. Proyeknya itu ada di belakang saya ini, yaitu proyek wisata Taman Bunga New Celosia nih. Info yang didapat dari Nusa, katanya di sini sedang ada tahap pembangunan nih sahabat, yaitu menggunakan produk Nusa. Penasaran nggak sih pembangunan apa dan produk Nusa apa sih yang dipakai? Langsung aja ikutin aku yuk, masuk ke dalam yuk. Nah sahabat Nusa, saat ini kita sudah ada di tengah-tengah area dari wisata Taman Bunga Celosia nih sahabat. Nah kalau di sini nggak abdul kan ya, kan kalau kita cuma lihat-lihat aja, pasti kita perlu nih tanya-tanya kepada sama pengelolanya di sini nih, seperti apa sih pembangunan yang ada di sini. Langsung aja yuk kita tanya sama pengelolanya. Yuk ikuti aku terus. Selamat siang Pak. Siang. Iya. Silakan Ina. Silakan Mbak Ina. Nah sahabat Nusa, saat ini saya sudah bersama dengan pengelola dari wisata Taman Bunga New Celosia nih sahabat. Kita langsung aja tanya-tanya ke pengelolanya langsung yuk. Sebelumnya perkenalkan Pak, dengan Bapak siapa dan sebagai apa di sini? Baik. Ya, saya Andi Afriansah, bisa dibilang atau dipanggil Rian. Saya selaku manajer operasional atau pengelola dari Taman Bunga New Celosia Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Seperti itu. Dengan Mbaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Mega Nurfatidah, bisa dipanggil Mega, sebagai divisi desain pembangunan di sini. Ya, langsung sebut aja Pak Rian sama Mbak Mega ya. Iya. Langsung aja ya. Nah langsung aja tanya ya Pak ya mengenai wisata Taman Bunga New Celosia ini. Sebelumnya ceritakan Pak untuk sejarahnya sendiri nih Pak. Taman Bunga Celosia seperti apa? Ya. Kalau Taman Bunga Celosia itu berdiri di tahun 2017. Itu awalnya kita itu hanya sebatas petani bunga, Mbak. Ya, jadi sejarahnya itu belum pernah kita berpikiran ingin buat wisata, tapi karena dulu kita punya hamparan bunga, akhirnya sering dibikin selfie, bikin apa, ya akhirnya kita berpikiran ingin mengembangkan di bidang wisatanya, karena sekarang ini kan lagi juga tren-tren wisata itu dengan selfie-selfie. Yeah. Nah, jadi karena di sini kita lebih cenderung dengan bunga, makanya kami selalu mengkaitkan wisata-wisata yang ada di kami itu semua dengan nuansa bunga. Ya, jadi bermula dari sebuah usaha pertanian menjadi sekarang usaha wisata ya Pak ya. Yang jauh lebih berkembang, bisa menarik banyak pelanggan untuk kesini ya Pak. Betul sekali. Untuk lokasinya sendiri Pak, di mana untuk lokasi sekarang? Untuk kita sekarang ini berada di sini, kita ini ada di kaki gunungnya Ungaran sebenarnya. Ini itu tepatnya di Jalan Gedong Songo, itu KM 05. Biasanya kalau di map itu KM 05, itu Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah sahabat Nusa yang ada di area Semarang dan sekitarnya atau area di luar kota, bisa banget nih sahabat untuk datang ke sini, karena di sini nggak hanya ada taman bunga nih sahabat ya. Lalu Pak, untuk luas keseluruhan area taman bunga ini ada berapa meter nih Pak luasnya? Kalau untuk area yang tempat kita sekarang ini kurang lebih ada sekitar hampir 5 hektaran sih. 5 hektar keseluruhan keseluruhannya ya, itu ada 5 hektar, dan ada beberapa juga nanti pembagian yang mana spot-spot foto juga ya, seperti Mbak tadi bilang katakan ya, bukan hanya taman bunga. Di sini itu sebenarnya lebih cenderung saya bilang wisata family. Jadi dari mulai anak-anak sampai yang tua pun juga bisa nikmatin, dari yang muda sampai yang tua pun juga bisa nikmatin. Jadi semua kalangan bisa semua kalangan kesini, bisa ke sini, betul. Oke, baik Pak, saya bisa diajak saya untuk keliling? Boleh, mari kita lihat di area yang ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena ini kita masih tahap proses pengembangan. Wah, lebih saya bilang bukan pengembang lah, lebih kita penataan ulang ya, lebih penataan ulang. Jadi mungkin masih banyak masih berantakan saya bilang. Jadi nanti
ya mohon maaf aja nanti, tapi akan kita tampilkan atribut baiknya nanti seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Langsung aja ya Pak ya kita Yuk, klik. siap. Oke. Ini saya lihat di sini sekarang kan sedang ada pembangunan ya Pak ya. Ini saya lihat pembangunannya sekarang ada pembangunan apa aja nih Pak? Sebenarnya sih kita tuh lebih cenderung dengan pengembangan taman bunganya satu, kemudian ya karena juga wisata itu harus adanya inovasi, ada pengembangan, secara otomatis kami juga akan berusaha melengkapi lah dalam arti kata dari wahananya, mungkin dari apa ya fasilitas umumnya, untuk kebutuhan wisatawan juga kita coba berusaha semaksimal mungkin kita cukupin lah dilengkapi, karena ya seperti macam food court kan juga harus penting ada. Jadi ya namanya wisata sekarang ini cenderung dengan wisata yang sifatnya ya bisa santai, bisa juga sambil makan-makan, ngobrol, jadi seperti itu yang kita ini. Jadi untuk nanti kalau ada pengunjung ke sini, jadi nggak hanya cuma lihat-lihat aja Pak, tapi juga bisa menikmati apa yang ada di sini. Betul sekali. Nah Pak Rian, untuk yang di Taman Bunga Celosia ini, apa sih Pak yang spot yang paling menonjol atau yang ingin ditonjolkan dari wisata ini Ya, masyarakat? ya karena konsepnya tadi dia bilang taman bunga, secara otomatis yang pertama ditonjolkan itu adalah taman bunganya, yang mana mungkin landscape ataupun juga karena di sini juga kan kita itu berdampingan dengan alam. Ya, dengan alam. Ya, kita itu banyak diapit dengan gunung-gunung karena kita sendiri di bawah gunung kaki Ungaran. Jadi ya otomatis kalau spot ataupun apa yang ingin ditonjolkan, kayaknya yang pertama itu kita taman bunganya. Setelah itu baru kita akan kasih dengan nuansa spot-spot foto. Yang mana tadi saya Bang Adi adanya cafe garden, ada itu nanti Little Korea. Mungkin nih seperti kita sekarang nih kita seolah macam ada di area Belanda, saya bilang karena iya, jadi nuansa seperti itu nanti ada di area ini seperti Itali, jadi nuansa seperti itu aja sih, yang lebih ke full color. Pak Rian, ini kan dulu setahu saya ini namanya kan awalnya Taman Bunga Celosia. Ya. Kenapa sekarang namanya berubah jadi Taman Bunga New Celosia nih Pak? Oke, karena gini, nama Celosia itu sebenarnya kan nama satu kembang, nama Latin kembang. Tapi ya mungkin Mbak Mia sendiri pernah dengar banyak sekali ya nama-nama Celosia Iya, yang muncul kan gitu. Akhirnya itu salah satu alasan kami juga mengganti nama jadi New Celosia. Kemudian karena kita itu selalu mengupgrade, selalu memberikan satu inovasi atau selalu ini, akhirnya kita rubah aja namanya jadi New, karena kata itu kan baru terus. Nah, jadi baru Celosia. Jadi ya seperti sekarang ini yang Mbak Mia bisa lihat adanya perubahan, ada kastil, ada juga spot-spot foto yang kemarin ini mungkin nggak ada jadi ada. Jadi banyak sekali yang memang kita rubah. Jadi nama New Celosia itu ya salah satunya dari situ sih yang Jadi kita nggak cuma ambil. namanya aja yang berubah, tapi areanya juga kita rubah. Jadi bukan hanya nama saja, tapi secara keseluruhan kita akan kasihkan perubahan. Walaupun hanya ya spot kecil foto atau apa, itu yang sangat-sangat kita ini kan itu. Untuk fasilitas yang ada di sini ada fasilitas apa aja Pak untuk pengunjung yang datang ke sini? Ya, untuk fasilitas umum yang ada di sini itu ya mungkin dari kita ada nyediain salah satunya ada masjid, ada musola, ada juga toilet, kan seperti itu, ada juga food court lah. Jadi di sini yang kita fasilitas itu seperti itu. Dalam arti kata yang sifatnya toilet, masjid itu kita siapkan yaitu untuk kebutuhan dari pengunjung. Jadi kita sini toilet aja ada beberapa titik yang sudah kita siapkan
di area kita. Jadi semua kebutuhan pengunjung ada di sini Pak, dari toilet, musola, dan masjid juga ada ya Pak di sini ya? Iya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin biar pengunjung itu jadi seakan tempat Seleucia ini jadi kepuasan mereka. Jadi semua yang mereka harapkan atau apa, insya Allah kita bisa siapkan. Dengar dapat info katanya di Seleucia ini ada yang pakai produk Nusa nih. Betul. Mana tuh bahan apa sih Pak yang pakai produk Nusa? Oh iya, ini kebetulan yang kita jalan sekarang ini menggunakan produk Nusa, yaitu oh jadi ini ya lapisnya lantainya ya, lantainya ini untuk sekarang kita jalan ini menggunakan produk Nusa. Ini namanya bahan apa Pak yang buat? Ini sebenarnya sih kita bilang sih nanti mungkin lebih ke perosotan ya, tapi nanti bahasanya mungkin nanti agak lebih diinginkan lagi. Rainbow slide, betul. Kerennya rainbow slide. Betul, rainbow slide. Untuk area luas areanya nih Pak, ini urus area penggunaan Nusa ini berapa nih? Ini kemanggan itu yang kita gunakan kurang lebih 150, panjangnya dikali 8 meteran gitu. Kurang lebih hampir 500 meter persegi. Ini ya, 500 lembar. Lembar. Oh, jadi dengan lembar. panjang 150 meter dikali dengan lebar dan 8 meter. Kita ini pakai 500 lembar. Oh, banyak banget ya Pak berarti ya? Ya lumayan. Lumayan. Tapi rencananya nggak cuma di sini aja Pak. Yang bangunan resto itu kan bawahnya kan mau dibuat lantai 2 itu juga. Betul. Nah, mau pakai Nusa board ini juga, ini Nusa floor ya, betul. Berarti, Oh, berarti ya nambah lagi berarti. Ini pakainya produknya ini Nusa board floor yang 20 mili ya? Betul. Nusa board floor yang 20 mili itu plat lantai. Makanya buat lantai. Nah, kalau yang di sana itu ya buat plat lantai ya. Kalau tahu kenapa pakainya Nusa board floor Pak? Kenapa nggak pakai dak konvensional aja? Ya. Pengecoran. Mungkin ya kita memperhitungkannya dengan satu kualitas dulu, kedua tadi mungkin dengan budget biaya, karena ini yang kita bangunkan lebih ke sifatnya kan outdoor ya saya bilang, jadi yang lebih kita lihat tahan panas, tahan dengan hujan, cuaca dan dari beberapa kategori itu yang masuk itu kita lihat itu Nusa ini. Jadi makanya kita memilih Nusa board, karena kalau model pengecoran kita harus juga bekerja dengan waktu. Kalau ini kan gampang sih. Ini lebih cepat. Pengerjaan lebih cepat. Masa nunggu 10 hari, 15 hari. Nggak perlu. Matangnya, kan? Ini aja pengerjaan ini aja kurang lebih seminggu kemarin nggak ada, udah selesai. Oh, seminggu langsung selesai. Udah selesai. Cepat banget berarti untuk dengan sepanjang ini ya areanya ya. Iya. Untuk kendalanya ada pas Pak waktu pengaplikasian ini? Ya kalau untuk pengaplikasian sih saya bilang kendalanya tidak ada, dalam arti kata bisa dibilang aman. Nah, cuman ya kendala yang biasa terjadi di lapangan itu selalu mengatakan terlalu berat, gitu aja. Jadi perlu tenaga memang kurang lebih ya 6 sampai berapa orang harus mengangkat atau membawa siap lembarnya. Itu aja, tapi kalau yang lainnya sih saya bilang aman. Ini untuk aplikasinya mudah ya Pak ya? Mudah, sangat mudah sekali. Oh ya Pak, ini untuk rencananya kira-kira mau jadi kapan ini Pak? Nah, kalau untuk Rainbow Slide ini kita akan launchingkan mungkin nanti di bulan ini juga, mungkin untuk di momen Lebaran ini. Ini mungkin sudah bisa kita digunakan, wahana ini sudah bisa digunakan. Tapi kalau untuk seluruh nanti fasilitas yang lain seperti yang akan hadir, adanya kura-kura, biang lala, bahkan ada beberapa spot foto yang lainnya, mungkin bisa dinikmati nanti secara total itu di bulan ya Agustus sampai mungkin
Desember Di sekarang. Agustus sampai Desember kayaknya tuh sudah lengkap semua. Wah, bisa sudah dinikmati tinggal ya, Pak? dinikmati lah saya Oh, bilang. oke. Kalau buku Agustus mungkin hanya beberapa dulu, masih ada perubahan lagi. Nah, nanti yang bisa secara totalitas bisa dinikmati itu pas di bulan mungkin akhir tahun ini sudah pasti bisa dinikmati Sudah semua. bisa semuanya Pak ya. Betul. Oh, ya, Pak, satu lagi pertanyaan terakhir dari saya. Aku mau tanya ini kenapa Bapak pilihnya Nusa nggak produk yang lain? Kenapa? Ya tadi Nusa? saya bilang tadi kenapa saya pilih Nusa, salah satunya karena satu mungkin dari kualitas, kita lihat dari kualitas terjamin. Kedua tadi adanya juga dari faktor mungkin harga yang memang ada sedikit selisih ya. Iya. Kita coba beberapa produk kemarin ya, mungkin yang lebih memahami sekali itu masalah itu ya mungkin Mbak Mega selaku apa konstruksi, dan mana kami ya akhirnya memutuskan ya udah pakai Nusa gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti akan kita gunakan di tempat-tempat yang lainnya kita ya bangun, kita akan tetap menggunakan Nusa itu aja. Ya. Selain itu juga ini kan bisa buat outdoor yang memang cuacanya diperuntukkan buat outdoor ya, Oh, iya. misalnya panas, terus kemudian tahan hujan, terus ini kan juga Nusa ini kan setahu saya itu kan dia kan juga nggak cuman menampung bisa beban ringan aja, tapi juga beban yang berat-berat juga. Oh, jadi kuat, Iya, tahan dengan kuat. cuaca, Betul. harganya Yang juga ya sangat bisa dibilang Kenapa harganya saya bisa dibilang dibandingkan lain agak selisih gitu aja. Oke, dan Lebih Nusa baik yang lah. jauh lebih unggul ya. Lebih berarti dah, itu aja. Oke. Oh ya Pak, aku mau tanya ini untuk rangkanya nih pakai rangka apa? Sama ukuran berapa sih buat rangkanya? Kalau kita ini menggunakan rangka sementara ini pakai besi ya, rangka besi yang mana itu untuk tulang-tulangannya itu menggunakan besi 44 dan untuk jaga utama kita menggunakan besi bundar dengan diameter sekitar 3 in ya, 3 in kemarin itu ada yang 4 in juga untuk konstruksi ini. Ini Pak mohon diterima. Semoga nanti untuk pembangunan kedepannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, ya. Bisa amin. selesai tepat waktu sesuai yang Siap, direncanakan. ya, amin. Mohon diterima. Terima kasih. Oke sahabat Nusa, terima kasih telah mengikuti saya jalan-jalan di wisata Taman Bunga New Chelsea. Nantikan di grup-grup yang selanjutnya ya. Sampai jumpa, Nusa. Jaminan kualitas prima.